Menurutku Yomat akan pergi. Aku sendiri sialan. Ini Kena mukaku. kamu lihat, ini terjadi 2 hari yang lalu. Ini tepat di dekat Sochi dan dekat Crimea di pantai Laut Hitam Rusia. Nah, tebak apa? Orang-orang di Twitter meminta angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang jembatan Kerch selanjutnya. Seperti yang mungkin sudah banyak dari kalian ketahui, jembatan Kerch adalah jembatan yang menghubungkan daratan utama Rusia dengan Crimea yang diduduki Rusia. Itu seperti jalur kehidupan yang dibutuhkan Putin untuk memasok pasukannya di Ukraina Selatan. Jika dia kehilangan jembatan itu, Crimea dan kekuasaannya juga hilang. Yah, sepertinya angkatan bersenjata Ukraina menerima saran di Twitter karena tepat setelah tweet itu, keesokan harinya jembatan Kerch langsung diserang. Berikut detail lebih lanjut tentang itu. Beberapa ledakan dilaporkan terjadi di Kerch. Jembatan Crimea sebenarnya ditutup sementara menurut otoritas Rusia. Mereka yang berada di jembatan dan di area pemeriksaan diminta untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi petugas keamanan transportasi. Bagi Putin, ini adalah kabar yang sangat buruk karena tampaknya setiap hari situasi di Crimea semakin tidak terkendali. Presiden Zelensky duduk di kursi itu tadi malam dan membicarakan pemikirannya serta apa yang ia dapatkan dari pertemuannya dengan Presiden Trump. Unggahan Truth Social itu luar biasa. Saya penasaran reaksimu saat dia bilang mungkin begitu. Ukraina didukung Uni Eropa kini mampu berjuang merebut kembali seluruh wilayahnya. Bagaimana pendapatmu? Bekal Shannon Camp telah latih polska Maitren dan lepas beberapa malam negosiasi perdamaian selama 8 bulan terakhir dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Presiden Trump terus bekerja keras untuk mewujudkan perdamaian dan menurut saya mediasi perdamaian berlangsung bertahap. Andes Helsworth sebagai Seninterwadeng and harus Kyandek Shu what they say. Yang saya lihat kemarin di postingan The Truth Social adalah sesuatu yang bisa saya sebut dengan hati-hati dan optimis sebagai perubahan besar. Seperti yang saya bilang, Rusia hanya memahami ketegasan dan Islam benci ketegasan itu. Postingan Truth Social itu saat Presiden Trump mendesak Ukraina merebut semua wilayah yang dianeksasi Rusia muncul di waktu sangat buruk bagi Putin. Karena Anda lihat saat Presiden Trump membuat postingan itu sedang berlangsung pertemuan rahasia antara diplomat Eropa dan pejabat Rusia. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Kami kini punya beberapa detail mengejutkan dari pertemuan itu. Bloomberg melaporkan bahwa seorang diplomat Rusia mengatakan kepada pejabat Eropa bahwa serangan di Eropa adalah respons atas serangan Ukraina. Di dalam Crimea, Kremlin mengatakan bahwa operasi-operasi tersebut tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan NATO. Sekarang, kenapa sebenarnya Rusia panik tentang serangan di Crimea? Nah, itu karena bahkan saya pun melewatkannya. Tapi Ukraina telah mengamuk, menghancurkan aset-aset militer Rusia di dalam Crimea. Saya akan tunjukkan daftarnya, lalu kita kembali ke detail pertemuan ini. Saya begitu fokus pada operasi Ukraina terhadap kilang minyak Rusia, sehingga hal ini benar-benar luput dari perhatian saya. Tapi jelas, serangan-serangan ini membuat Putin tidak bisa tidur nyenyak. Jadi kita perlu melihat apa saja serangan itu. Mari kita lihat laporan ini. Beberapa minggu terakhir menunjukkan tren yang sangat tidak menguntungkan bagi Rusia di Crimea yang diduduki Rusia. Unit pertahanan, intelijen, dan pasukan operasi khusus Ukraina menyerang pertahanan udara utama, fasilitas penerbangan, angkatan laut, dan logistik Rusia di semenanjung itu. Hanya pada tahun 2025, satu unit intelijen pertahanan primeri telah menyerang, menghancurkan, dan merusak sekitar 70 unit peralatan berharga milik Rusia di Crimea senilai 42 miliar dolar. Ya Tuhan. Pembela Ukraina telah mengubah semenanjung itu menjadi jebakan militer, tempat peralatan langka dihancurkan. Rusia tak bisa tinggalkan Crimea tanpa pertahanan, namun juga tak mampu pertahankan sistem mahal di sana. Mereka terus-menerus beroperasi dalam keadaan merugi. Dan sekarang berikut adalah daftar semua serangan yang terjadi. Pada 22 Agustus Ukraina menghancurkan pangkalan drone di bandara.
4 hari kemudian, mereka menghancurkan fasilitas logistik. 2 hari setelah itu, mereka menghancurkan kapal rudal dan radar. 2 hari setelah itu, mereka menghancurkan radar S-300 lainnya. Keesokan harinya, mereka merusak banyak peralatan seperti radar, helikopter, dan S-400. Pada 1 September, mereka menghancurkan 2 helikopter, kapal tunda, dan markas penjaga dekat Omirusk. Sepertinya mereka libur sekitar seminggu. Tapi mereka kembali pada tanggal 9 September dengan gebrakan besar, menghancurkan pertahanan udara Rusia, radar, dan masih banyak lagi. Pada 11 September, mereka menghancurkan pusat komunikasi Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol. 10 hari kemudian, mereka menghancurkan 3 helikopter dan 1 radar lagi. Sehari setelah itu, mereka menghancurkan pesawat amfibi anti kapal selam. Pada tanggal 25, mereka menghancurkan 2 pesawat kargo besar. Ini pesawat bergaya Soviet. Mereka juga hancurkan helikopter dan radar. Yang terbaik dari semuanya, untuk operasi terakhir ini, kita benar-benar punya rekamannya. Jadi, mari kita tonton sekarang. Sekarang, setelah kita melihat semua detail tentang seberapa banyak Ukraina menghancurkan di dalam Crimea, masuk akal mengapa Putin panik. Izinkan saya jelaskan mengapa saya bilang Putin panik. Menurut pejabat Eropa yang menjadi bagian dari pertemuan rahasia dengan diplomat Rusia ini, mereka mengatakan bahwa Rusia di luar sana mencatat setiap kata di buku catatan mereka, yang sebenarnya bukan hal yang biasa. Biasanya, selama pertemuan seperti ini, orang-orang hanya mencatat poin-poin penting, seperti hal-hal utama yang dibahas. Pihak Rusia mencatat seluruh isi pertemuan. Dan bagi orang Eropa, Putin tampaknya memang ingin mengetahui detail persis jalannya pertemuan tersebut. Ini adalah pertemuan yang sangat tegang dan pesan dari pihak Rusia sangat jelas. Jika NATO tidak bisa menghentikan Ukraina, menyerang sumber-sumber Rusia di dalam Crimea, maka Rusia akan langsung memulai pertarungan dengan NATO. Begitulah besarnya ketakutan Putin kehilangan Crimea, sampai-sampai dia rela memulai pertarungan yang pasti akan kalah melawan NATO. Sekarang alasannya sederhana. Kamu lihat ketika Putin mencaplok Crimea pada tahun 2014 itu lebih dari sekadar perebutan wilayah. Itu adalah keputusan paling populer yang pernah dia buat dalam karirnya. Dalam semalam, persetujuannya naik di atas 80%. Bagi jutaan orang Rusia, Crimea dianggap wilayah yang pernah dicuri saat runtuhnya Uni Soviet dan kini kembali ke tanah air. Itu menjadi simbol kebangkitan Rusia di bawah Putin. Simbolisme itulah yang membuat Crimea sangat penting hingga hari ini. Kehilangan wilayah bukan sekadar kemunduran militer, tapi juga bencana politik. Putin membangun legitimasinya atas gagasan bahwa dia membalikkan kemunduran Rusia dan berani melawan Barat. Jika Rusia dipaksa keluar dari Crimea, narasi itu hancur dan terlihat lemah. Bagi pemimpin yang memimpin dengan kekuatan dan ketakutan, kelemahan sangat fatal. Selain simbolisme, Crimea juga sangat strategis. Sevastopol adalah permata armada Laut Hitam Rusia atau apapun yang tersisa darinya. Pelabuhan ini memberi Moskow akses ke pelabuhan air hangat, Laut Tengah, dan wilayah lain. Ini memberi Rusia kesempatan pamer kekuatan di Timur Tengah, mengancam selatan NATO, dan menguasai pantai Ukraina. Tanpa Crimea, Rusia sebagian besar akan terkurung di Laut Hitam dan ambisi angkatan lautnya akan lumpuh. Kemudian ada Jembatan Kerch, yang kini menjadi salah satu jalur vital perang Putin di Ukraina. Melalui jembatan ini, tank, amunisi, dan bahan bakar mengalir yang menjaga tentara Rusia tetap bertempur di selatan Ukraina. Setiap serangan Ukraina ke jembatan itu dengan rudal atau drone tak hanya mengganggu logistik tapi juga citra Putin. Begini, Putin secara pribadi meresmikan jembatan itu dan dia adalah pengemudi pertama yang mengendarai truk melintasi seluruh jembatan. Itu adalah proyek kesombongan pribadi, simbol kekuasaannya
yang dipertegas dengan beton dan baja. Jika jembatan itu dinonaktifkan secara permanen, seluruh kemampuan Rusia untuk mempertahankan Ukraina Selatan, bahkan Crimea sendiri, akan dipertanyakan. Inilah alasan tepat mengapa Putin tidak bisa melepaskan Crimea, dan itulah sebabnya dia rela melakukan apapun untuk menghentikan Ukraina menyerang ke dalam Crimea. Tapi Anda lihat, keberhasilan Ukraina tidak hanya terbatas pada target-target militer. Kita telah membahas Ukraina yang menyerang kilang minyak Rusia dalam 2 bulan terakhir. Sejak awal Agustus, Ukraina telah menghancurkan 16 dari 38 kilang minyak milik Rusia. Nah, banyak dampak dari serangan-serangan itu terkonsentrasi di Crimea. Menurut statistik Kremlin sendiri, 50% stasiun pengisian bahan bakar umum di Crimea sudah kehabisan bensin. Itu menyebabkan antrean yang sangat panjang di luar stasiun pengisian bahan bakar umum yang masih punya bensin. Lihat saja yang satu ini. Situasinya sangat tak terkendali hingga otoritas Rusia di Crimea harus membuat pengumuman publik. Mereka bilang, teman-teman, situasinya memang buruk, tapi akan kami perbaiki dalam beberapa hari hingga minggu. Dan mereka memberikan tenggat waktu. Dengarkan ini karena bukan hanya saya yang melihat pengumuman ini. Pasukan Ukraina juga melihatnya dan mereka dengan cepat menggagalkan rencana Rusia. Sebelum kita membahas itu, lihat dulu pengumumannya. Beberapa kilang minyak tidak beroperasi sehingga terjadi masalah dan gangguan pasokan bahan bakar. Situasi bensin oktan 95 akan sepenuhnya stabil dalam 2 hari dan masalah bensin oktan 92 akan diselesaikan dalam 2 minggu. Situasi ada semasalah dengan bahan bakar diesel volume yang dibutuhkan tersedia. Saya berhubungan langsung dengan otoritas federal dan semua layanan terkait. Ini adalah situasi yang objektif. Saya meminta penduduk Crimea dan pengunjung semenanjung untuk tetap bersabar. Kesulitan ini terjadi karena faktor di luar kendali kami. Saya tegaskan dari kembali. Dalam dusan hari kawan bensin oktan 95 akan sepenuhnya pulih dan dalam 2 minggu situasi dengan bensin oktan 92 juga akan sepenuhnya terselesaikan. Kini kami sudah membahas pasukan Ukraina yang menyerang jembatan Kerch. Karena jika mereka bisa membuat jembatan itu tidak bisa digunakan, itu berarti tidak ada lagi truk tangki bahan bakar yang bisa masuk dari daratan utama Rusia untuk memasok Crimea. Tapi selain itu, orang-orang Ukraina juga menargetkan truk tangki bahan bakar itu sendiri yang sudah tiba di stasiun pengisian bahan bakar umum untuk mengisi ulang stasiun pengisian bahan bakar umum tersebut. Lihat sendiri cuplikan ini. Jalanannya sialan. Pom bensin. Ada serangan 2 truk besar. Panggang daging. YouTube baru saja mengumumkan sesuatu yang luar biasa. Mereka membayar kreator sebesar $64 juta per hari. Kenapa? Karena YouTube tidak memiliki cukup kreator. Itulah sebabnya kamu melihat video di beranda dengan penonton di bawah 1.000 seperti ini. Tentu saja, ini bukan berarti semua orang harus mulai membuat channel. Tapi kalau kamu pernah berpikir untuk memulai channel YouTube atau channel tanpa wajah, sekarang adalah waktu yang tepat. YouTube membayar para kreator jutaan dolar setiap hari, dan sekarang lebih dari sebelumnya. YouTube juga mendorong channel-channel baru dan kecil. Saya yakin kamu punya banyak pertanyaan soal memulai dan mengembangkan channel. Kami selalu menerima pertanyaan di email dari beberapa dari kalian. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk mengumpulkan semua saran YouTube kami ke dalam satu video YouTube secara gratis. Jadi, jika kamu tertarik untuk memulai channel sendiri, kamu bisa menonton video itu di YouTube dengan mengklik tautan di deskripsi atau kartu di layar kamu.